panas ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar yaitu namanya tentang berpikir komputasional. Sebelumnya ada nggak yang sudah pernah mendengar tentang berpikir komputasional atau ada yang tahu tentang berpikir komputasional? Mulai pelajaran kita, sebelum Ibu juga menyampaikan materi pelajaran kita, biar lebih semangat dan lebih fokus kita mau ada speaking sebentar, oke? Sebelumnya Ibu minta semuanya ayo berdiri dulu. Biar kita lebih semangat. Ayo. Final round, oke gini. Pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Kemudian memecahkan masalah dengan langkah sistematis, menuliskan instruksi logis dan coba perhatikan video ini. Videonya tadi? Nah, sekarang Ibu mau nanya dulu. Siapa sini yang pernah masak mie goreng? Siapa pernah? Oke, masih sudah pada sering kan bikin mie goreng kan? Seandainya kita mau masak mie goreng itu tidak sesuai dengan urutannya tadi. Pertama-tama tadi katanya harus direbus dulu airnya, baru dimasukkan. Tunggu sampai mendidih kan? Baru masukkan mie-nya. Baru setelah apa? Setelah dia lembek, diangkat baru nanti dimasukkan ke piring yang sudah tercampur bumbu. Gimana kalau seandainya urutannya salah? Kayak mana kalau misalnya tidak kita taruh air, langsung kita masukkan aja dia ke panci. Langsung kita masukkan ke panci mie-nya itu tanpa ada airnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bisa nggak masak mie-nya? Baru gosong kan? Kemudian, kayak mana kalau misalnya bumbunya tadi, ingat ya ini konteksnya kita memasak mie goreng. Kalau bumbunya tadi itu langsung kita masukkan ke dalam si panci yang berisi air mendidih sama mie, tidak ke piring, tidak kita pisahkan. Kita satukan. Apa yang terjadi? Pas nanti dia diambil mie-nya ditiriskan, ada rasanya nggak? Terus jadi nggak enak kan? Terus kira-kira kalau komputer ini mau bekerja, apakah dia harus butuh juga langkah-langkah yang benar? Iya kan? Nah sama seperti kita tadi kalau mau bikin mie goreng, kalau misalnya tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, maka dia tidak akan mau bekerja. Sama lah misalnya kayak contohnya yang lain lah, kalian biasa nggak membuat teh manis? Kalau membuat teh manis apa dulu yang pertama disiapkan? Gelas dong, ya kan? Kemudian habis gelas, gula, baru teh dan air. Oke, pertama udah selesai di gelasnya. Kemudian apa yang dimasukkan? Gula, masukkan bubuk teh dan tuangkan air panas. Baru diaduk, ya kan? Baru jadilah teh manis. Apa yang terjadi kalau misalnya tidak kita siapkan gelasnya? Langsung kita tuangkan air panasnya. Tanpa kita siapkan gelasnya, apa yang terjadi? Tumpah kan? Sama seperti kalau misalnya kita jadi memecahkan masalah dalam sehari-hari itu, jadi harus ada langkah-langkahnya, ya kan? Sama dengan kayak mengerjakan PR matematika. Kayak soal cerita yang semalam kita buat di soal matematika, harus kita cari dulu apa dia yang diketahui, apa yang ditanya, baru bisa kita menyelesaikan masalahnya kan? Itulah dia langkah-langkahnya, step by step. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas, teratur, dan mudah dipahami. Oke, kemudian kenapa harus kita berpikir secara komputasional? Itu yang pertama, keterampilan supaya kita memiliki
keterampilan di masa depan. Kemudian dunia kita itu kan semakin digital, ya kan? Di era zaman sekarang apa-apa sudah digital, ya kan? Seperti ini kita aja belajar sudah harus pakai digital. Ini digital maksudnya teknologi, ya kan? Kalian juga nanti ujian di akhir waktu kelas 5 MBK pakai komputer nggak? Pakai. Nanti juga di kelas 6 di TKA pakai komputer? Pakai. Dulu waktu zaman ibu masih cuma pakai ini kertas yang dibulat-bulatin, ya kan? Kalau kalian sekarang udah tinggal enak, tinggal pencet dan semakin gampang. Itulah namanya dunia semakin digital. Kecanggihan teknologi dan integrasinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat. Makanya itu kita sebagai generasi, mumpung kalian masih menuju masa remaja, gitu kan? Jadi mulai diasah cara berpikir secara komputasional. Nanti tujuannya itu supaya kita lebih gampang memecahkan masalah sehari-hari. Nah, di dalam berpikir komputasional ini ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada namanya dekomposisi. Dekomposisi ini maksudnya memecahkan masalah yang besar jadi kecil-kecil. Contohnya kayak mie goreng tadi, ya kan? Pertama-tama yang disiapkan dulu apa? Pancinya. Baru dimasukkan air, hidupkan kompor. Baru masukkan minyak, direbus. Sedang sambil merebus, kita pisahkan bumbunya kan? Kita buat di dalam piring, masukkan bumbunya. Setelah masak minyak, kita tuangkan minyak ke dalam piring yang sudah ada bumbu. Itulah dia dekomposisi. Kemudian yang kedua ada pola atau pengenalan pola. Mencari hal yang mirip, misalnya membuat teh manis dan kopi. Itu kan sama-sama butuh air panas dan gula. Cuman bedanya kalau teh manis dia pakai bubuk teh, kalau bikin kopi dia pakai kopi. Polanya sama kan cara membuatnya kan? Kita siapkan gelas, siapkan gula, siapkan bubuk teh dan kopi, kemudian tuang air panas. Ya kan sama polanya? Sama. Oke, cuman bedanya tadi katanya di bubuk teh sama di kopi. Berikutnya yang ketiga ada atraksi. Atraksi ini fokus pada yang penting. Ya, fokus pada yang penting, buang yang nggak perlu. Contohnya, pernah main ular tangga? Pernah kan main ular tangga? Yang penting katanya aturan dadu dan jalan tidak. Warna tidak mempengaruhi permainan. Main ular tangga nggak perlu kan warna apa dia, ya kan? Yang penting waktu kita kocok dadunya keluar angka berapa, itu langkahnya yang kita maju, ya kan? Kemudian misalnya pas ular tangga, kalau kita pas nemu di titik tangga naik, kalau di ular dia turun, ya kan? Yang penting itu. Jadi yang lain-lain itu nggak perlu. Jadi kita berfokus pada masalahnya. Kemudian algoritma menyusun langkah-langkah berurutan. Contohnya menyikat gigi, ambil sikat gigi, kasih pasta gigi, terus sikat giginya, baru kumur. Itulah dia algoritma. Nah, sekarang pertanyaan ibu, sampai di sini mengerti? Oke. Dalam berpikir komputasional ini ada juga 3 hal yang perlu kalian ketahui. Itu juga atau di dalam komputer ada 3 hal. Itu namanya IPO. IPO itu apa? Ada termasuk I-nya adalah input, P-nya itu adalah proses, dan O-nya adalah output. Oke. Nah, input itu apa? Input apa yang kita masukkan. Kemudian proses bagaimana kita mengolahnya, dan output hasil yang keluar. Contohnya, pernah nggak kalian itu membuat jus? Siapa sih yang pernah buat jus? Kita siapkan blender atau juicer, ya kan? Kita ambil buahnya, terus kita masukkan ke blender. Itu namanya adalah input atau memasukkan. Kemudian di blender, gitu. Itu adalah proses. Hasil keluarannya atau berupa outputnya dalam bentuk apa dia? Jus segar. Jadi dari buah menjadi jus, ya kan? Itu ada proses IPO, ada IPO-nya, ada input, proses dan outputnya. Siapa yang mau jadi robotnya? Oke, maju Kevin. Kevin ini adalah robot, ibu adalah programmernya, kayaknya. Oke? Nah, jadi ibu akan menginput data. Misalnya dia bisa maju, dan bisa mundur, dan dia bisa mengambil barang. Di sini tugasnya ibu mau memerintahkan si Kevin untuk mengambil gunting yang ada di mejanya si Joseph. Berarti ibu harus mengasih instruksi yang benar, ya kan? Coba ibu akan mengasih
benar, misalnya guntingnya ada di sini, instruksinya adalah maju. Oke, terus kemudian belok ke kiri, maju, belok ke kanan, ambil. Itu adalah instruksi yang benar. Coba kita ulangi. Kembali lagi ke tempat. Kalau coba ibu instruksikan seperti ini, maju, belok kiri, maju, belok kanan, goyangkan badan. Apakah terlaksana? Tidak, Bu. Adakah yang salah dari situ instruksi ibu? Harusnya apa? Harusnya mengambil menjadi goyangkan badan. Nah, sama seperti robot. Kalau kita membuat instruksi yang benar, jelas dan logis, dia akan mengambil sesuai dengan perintah kita. Tapi kalau kita tidak membuat ada instruksi yang salah, berarti dia tidak akan bisa bergerak sesuai perintah kita, sama seperti yang lainnya. Contohnya kayak misalnya blender. Tadi blender fungsinya untuk apa? Membuat jus, menggunakan makanan kan? Coba kalau misalnya ibu buat dia mengeringkan rambut, bisa nggak? Bisa nggak dia mengeringkan rambut? Tidak, Bu. Kalau misalnya ibu suruh blendernya ini untuk memasak nasi, bisa tidak? Tidak, karena dari sana prosesnya itu dia sudah dari programmernya sudah membuat dia cuma bisa fungsinya untuk menghaluskan makanan. Oke, dari tadi simulasi ini, robot ini, siapa yang bisa menjelaskan yang mana dia inputnya, yang mana dia prosesnya, dan mana dia outputnya? Kevin tolong menjelaskan katanya. Inputnya di Robot yang bisa bergerak sesuai perintah. kemudian prosesnya Suruh robot untuk maju, belok kiri, belok kanan, dan mengambil. oke, jadi outputnya Robot menjadi melaksanakan sesuatu yang kita inginkan. oke, ada yang jawaban yang lain? Oke, siapa lagi yang bisa? Oke, coba Kalista. Coba, menurut Kalista, yang proses IPO-nya ada di mana? Ya, robot prosesnya maju, belok kiri, maju, belok kanan. Outputnya mengambil gunting. Oke, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Dan ibu pertegas lagi, jadi inputnya itu ada di mana? Inputnya di waktu ibu mengasih perintah, itu adalah inputnya. Prosesnya ketika si robotnya mulai bergerak, dan outputnya adalah ketika si robot mengambil gunting. Oke, sekarang sebelum kita memulai lagi biar lebih ngerti, ibu mau ngasih kita mau masuk dulu ke pelajaran codingnya. Coding sederhana tentang memberikan arah dan tujuan yang jelas, perintah yang jelas. Oke? Nah, nanti cara bermainnya, nanti kita bermain namanya ambulans time. Nyusun langkah. Kalau perintahnya benar, dia akan sampai ke tujuannya. Tapi kalau dia salah, dia tidak akan sampai ke tujuannya. Yang pertama, ibu akan mencontohkannya. Kalau mencoba mencontohkan. Nah, jadi ini. Nah, oke. Ini tadi lihat, nah, ambulans. Ini kan ada ambulans, ini ada rumah sakit. Jadi gimana caranya si ambulans ini harus sampai ke rumah sakit? Oke, kita pindahkan. Satu, kemudian yang mana lagi? Yang kanan ini. Kanan. Oke, geser kanan. Oke, kanan. Oke, kemudian yang kiri. Oke. Sampai. Oke. Ambulansnya di sini, rumah sakitnya di sini. Yang mana pertama kali? Yang mana yang ini kan? Tidak, Ini. Tidak. Ini. Tidak. Oke, kita coba yang ini. Oke, kemudian yang mana lagi? Yang mana? Ini. Tidak. Oke. Gimana kalau misalnya ibu tukar, ibu ganti ini di sini, dia salah, instruksi yang salah. Dia tidak sampai. Berarti kita harus mengulangi lagi. Kita membuat dia
Benar. Jadi apa tadi yang benar? Yang kanan. Yang ini sampai kelompok berapa kak? Kelompok Oke, maju. 13. Mau 13. Oke. Ayo. Lanjut. Lagi. Oke. Oke, benar. Oke, coba diperbaiki beritanya. Iya. Oke. Iya. Oke, saling itu udah jadi mata. Oke. Next. Lanjut. Nes. Oke. Jadi kelompok satu. Empat. Dia berkata. Sampaikan ya. Oke. Satu kelompok. Oke, lagi. Semua tadi level kita jalani. Nah, tadi setiap kelompok ada yang 2 kali, ada yang 3 kali kan? Nah, ini percobaan pertama masih banyak yang salah kan? Ada beberapa kelompok yang salah. Tapi setelah percobaan kedua dan ketiga sudah mulai benar dan kedua benar semua, tidak ada lagi yang salah. Berarti kalian sudah mulai bisa berpikir secara komputasional. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Seru nggak? Jadi belajar coding itu seru nggak? Oke, nah ada yang ingat nggak tadi berpikir komputasional itu apa? Bisa memecahkan masalah. Iya, bisa memecahkan masalah secara tepat dan secara rinci. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang teratur untuk memecahkan masalah. Menambah pemahaman kalian, Ibu akan mengasih PR. Tugas di rumah ada 5. Tugasnya yang pertama, tulis langkah-langkah algoritma mencuci tangan dengan sabun. Kalau kalian sudah bisa melakukan ini, berarti kalian sudah lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita sudah bisa berpikir secara komputasional, berarti kita sudah bisa menyelesaikan masalah, ya kan? Secara berurutan dan praktis. Kemudian bukan hanya dalam komputer, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu ini apa namanya? Berpikir secara komputasional. Nah, jadi misalnya kayak mengerjakan PR, menyiapkan roster untuk besok, dan untuk merapikan kamar, itu aja kita harus perlu melakukan berpikir secara komputasional. Nah, jadi mulai sekarang kalian harus bisa membiasakan berpikir secara komputasional, yaitu maksudnya berpikir dengan langkah-langkah yang 4 tadi. Jadi pertama kita susun dulu dari yang besar menjadi kecil, kita lihat polanya, baru kita lihat kita buang yang nggak penting, kayak gitu kan. Nah, jadi supaya apa? Supaya otak kita semakin terlatih dan kita semakin kreatif. Oke, nanti Ibu bagi, selesai pertemuan ini Ibu akan membagi LKPD-nya untuk PR yang dikerjakan di rumah. Oke? Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kalau ada tutur kata Ibu yang salah, mohon
mohon dimaafkan. Selamat pagi semuanya.